Semua resesi pasti disebabkan oleh kepanikan. Penyebab kepanikannya lah yang berbeda-beda. Ada yang bilang, oh tapi kali ini kan beda. Penyebab resesinya adalah karena virus. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Nyatanya, dunia telah berkali-kali dihujam krisis global. Penyebabnya selalu berbeda-beda. Namun, efek yang dihasilkan, yang ditimbulkan selalu sama. Dan proses recovery-nya pun juga sama. Jadi saya bisa berspekulasi bahwa pandemi krisis global tahun 2020 juga pastinya akan menghasilkan output yang sama. Outputnya adalah perekonomian akan kembali bangkit jauh lebih bagus daripada sebelum resesi itu terjadi. Resesi telah terjadi berkali-kali di dunia. Pada tahun 1929 terjadi Great Depression di Amerika. Ekonomi collapse. Pada tahun 1945 terjadi Perang Dunia II. Ekonomi collapse. Pada tahun 1971 terjadi resesi juga, ekonomi collapse karena pertama kalinya Presiden Nixon mengeluarkan sistem fiat money ya yang mengubah uang yang tadinya bergantung terhadap emas jadi tidak. Lalu di tahun 9798 terjadi krisis moneter di Asia, ekonomi jatuh. Pada tahun 2008 terjadi krisis housing market di Amerika, ekonomi jatuh. Dan sekarang 2020 terjadi pandemic virus yang membuat ekonomi juga jatuh. Jadi walaupun penyebab resesi itu berbeda-beda, efeknya flow resesi dari starting until the very bottom selalu sama. Jadi yang pertama, para investor kawakan mulai khawatir ada yang nggak benar di dunia ini. Bisa terjadi karena perang, atau karena penyakit, atau karena apapun yang menyebabkan resesi. Lalu mereka mulai panik dan mereka mulai menarik uang-uang mereka dari pasar saham. Nah, karena mereka mulai menarik, para investor yang lebih kecil, mereka ikutan untuk menarik uangnya dari pasar saham. Mengakibatkan pasar saham jadi jeblok, jadi hancur. Saham pada turun, drop semuanya. Masyarakat umum mulai sadar, wah ini ada yang nggak beres, investor udah mulai panik, maka mereka mulai ikutan panik, mereka stop spending, mereka jadi takut, mereka jadi diam di rumah, mereka jadi nggak berani mengeluarkan uang, karena mereka juga takut dunia akan kiamat. Karena masyarakat umum sudah mulai tidak mengeluarkan spending, bisnis-bisnis kecil mulai collapse karena mereka nggak ada cash flow, nggak ada perputaran barang, nggak ada income. Karena perusahaan-perusahaan kecil mulai collapse, mereka mulai merumahkan karyawannya. Semakin banyak karyawan yang dirumahkan, maka semakin banyak pula masyarakat yang enggan mengeluarkan spending ya, mulai takut belanja karena mereka nggak tahu mereka harus survive gimana di bulan-bulan berikutnya. Karena makin banyak masyarakat yang nggak spending, menyebabkan perusahaan-perusahaan besar juga ikutan kolaps karena cash flow-nya juga terhambat. Pada saat perusahaan-perusahaan besar juga kolaps, saham mereka makin jatuh hancur. Karena perusahaan besar kolaps, mereka tidak lagi memproduksi kebutuhan pokok yang menyebabkan barang-barang yang beredar di masyarakat menjadi langka dan menyebabkan inflasi. Harga barang semakin mahal, tidak ada produksi, tidak ada orang yang belanja, akhirnya menyebabkan resesi. Sebaliknya, proses recovery-nya pun selalu sama. Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah karena mereka melihat resesi ini juga melakukan tindakan yang hampir sama pada setiap resesi yang telah terjadi sebelumnya. Aksi-aksinya pun selalu sama, yaitu mereka mencari akar permasalahannya, mencari solusinya, dan mengimplementasikannya. Di kasus 2020 ini, resesi disebabkan karena virus corona. Maka yang dilakukan pemerintah adalah pertama melakukan border control atau lockdown. Pokoknya intinya menekan gimana caranya supaya penyebaran virusnya itu terhenti. Ada dengan lockdown, border control, tes massal, dan sebagainya. Lalu setelah penyebarannya itu mulai berkurang, pemerintah mulai mencari solusi, mencari obatnya, vaksinnya, yang mana sekarang sedang dilakukan oleh ilmuwan dunia. Setelah vaksinnya tercipta, mereka akan mendistribusikannya ke seluruh penduduk. Akhirnya penyebab utama terjadinya resesi, yaitu pandemi virus corona, sudah teratasi. Maka tugas pemerintah selanjutnya, seperti krisis-krisis global di zaman-zaman dahulu, pemerintah akan melakukan yang namanya stimulus bantuan ekonomi. Stimulus bantuan ekonomi diberikan pemerintah kepada masyarakat agar membuat roda perekonomian kembali berputar seperti layaknya sebelum terjadinya krisis. Pemerintah akan menjaga harga kebutuhan pokok, menjaga harganya agar menekan angka inflasi dan menyediakan suplainya. Lalu pemerintah menunda kewajiban perpajakan. Selanjutnya, pemerintah menurunkan suku bunga, bantuan pendanaan bunga murah kepada para pengusaha agar mereka dapat meminjam uang dengan bunga yang sangat murah agar uang tersebut bisa disuntikan kembali ke
ekonomi ke pasar, lalu menangguhkan beban cicilan selama krisis ini terjadi. Di Indonesia yaitu selama 1 tahun, di Amerika Donald Trump memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakatnya selama pandemik ini terjadi, cek senilai $1.000. Pendanaan dengan bunga yang murah, berikut inflasi yang terkontrol, membuat para pengusaha yang menerima bantuan ekonomi ini jadi terus melakukan spending ke masyarakat, melakukan produksi. Karena mereka melakukan produksi dengan biaya murah, maka mereka dapat melempar produknya mereka dengan harga murah yang terjangkau oleh masyarakat. Karena banyak harga murah, masyarakat jadi mulai berani melakukan spending. Karena banyaknya permintaan dan penyerapan produksi tersebut oleh masyarakat, bisnis jadi berputar. Karena bisnis jadi berputar, maka bisnis jadi lebih membutuhkan banyak tenaga kerja. Mereka akan melakukan perekrutan karyawan. Karena melakukan banyak perekrutan karyawan, maka makin banyak masyarakat yang mendapatkan kembali income sumber penghasilan. Karena makin banyak masyarakat yang mendapatkan income penghasilan, mereka akan semakin banyak untuk spending dan membelanjakan uangnya ke market. Dan karena itu terjadi, bisnis jadi makin growing dan makin sehat. Nah, karena bisnis kecil makin sehat, bisnis yang besar pun juga mendapatkan stimulus bantuan distribusi. Karenanya mereka juga jadi kembali besar. Karena perusahaan besar kembali melakukan produksi secara masif, maka mereka membuka lowongan pekerjaan kepada karyawan yang juga besar. Karena keserapan tenaga kerjanya dari mereka juga besar, maka semakin banyak lagi masyarakat yang masuk ke dalam perusahaan tersebut dan mendapatkan penghasilan, dan mereka akan terus mengeluarkan spending ke market. Begitu terus sampai akhirnya ekonomi kembali. Karena ekonomi perlahan-lahan kembali pulih, maka negara merasa tidak lagi perlu untuk menyalurkan bantuan stimulus ekonomi. Mereka ingin balik modal. Mereka udah keluar duit sangat-sangat banyak. Mereka ingin modal mereka yang untuk nge-bail out masyarakat ini kembali. Gimana caranya? Ya akhirnya mereka kembali menaikkan suku bunga ke angka normal. Begitu juga dengan mengembalikan kewajiban pembayaran pajak dan penangguhan cicilan telah dihentikan. Dan mereka harus menagih apa yang masyarakat itu dulu nggak lakukan, sekarang mereka menagihnya supaya itu kembali dilakukan. Itulah tadi penyebab dan proses recovery sebuah resesi yang terjadi. Satu hal yang pasti, proses recovery setelah market kembali pulih, market akan jadi jauh lebih baik dibandingkan saat sebelum resesi. Karena ini sudah terbukti dari beberapa resesi yang telah terjadi sebelum-sebelumnya di dunia. Pertumbuhan ekonominya menjadi ratusan persen. Jadi buat teman-teman yang mau mulai invest di pasar saham, sekarang adalah momennya. Tapi ingat, yang namanya momen resesi, apabila kalian ingin berinvest di pasar saham, kalian harus invest untuk jangka panjang, 3-5 tahun. Dengan begitu kalian akan merasakan peningkatan nilai investasi kalian yang akan kembali ratusan persen dibanding pada saat kalian masuk saat ini. Begitu aja video saya kali ini. Semoga kita semua berharap pandemi virus corona ini bisa segera berakhir. Buat kalian, jaga kesehatan, stay di rumah, nonton video YouTube aja, di like, di share, di komen, agar banyak orang yang bisa melihat video ini. Oke, see you on the next video.